Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, saya Ahmad Saiful Bahri bersama rekan saya Muhammad Ridho Ibrahim dari tim instruktur follow up baca tulis Al-Quran Baitul Arqam mahasiswa 1 UHAMKA tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran menggunakan metode Al-Khairiyah di pelajaran ke-6. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran ke-6 atau ke materi 6, ada sedikit penjelasan tentang karakteristik dari metode Al-Khairiyah yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Karakteristik metode Al-Khairiyah. Yang pertama, dibaca langsung. Setiap pembaca huruf hijaiyah tidak dibaca dengan mengeja, tetapi cukup dibaca sesuai dengan harokatnya. Walaupun tetap nama harokat itu dikenalkan kepada peserta, seperti harokat doma, fathah, kasroh, sukun, tasydid, serta tanwin. Lalu yang kedua, putus-putus. Dalam mengucapkan huruf, tidak diperkenankan untuk menghubungkan satu huruf dengan huruf lainnya. Cukup dibaca perintahnya dan tidak perlu dihubungkan atau dipanjang-panjangkan membacanya. Contohnya, putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu putus-putus. Lalu yang ketiga, cepat. Artinya dalam membaca atau mengucapkan huruf yang berharokat tidak perlu dilagukan atau diiramakan. Dibaca dan disuarakan sesuai dengan harokat yang tertera. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tepat. Artinya dalam mengucapkan huruf atau kata harus tepat makhrajnya. Maksudnya peserta harus dipastikan benar mengucapkan huruf sebelum pindah ke huruf-huruf yang lainnya. Jadi begitu penjelasan singkat dari metode Al-Khairiyah yang kita gunakan untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran. Lanjut, pada pembelajaran ke-6 ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada mat lain, kolkolah, mat arid lisukun, mat iwat, perubahan tak marbutoh, hukum alif lam, hukum idgom, lafaz lam zalalah, mat wajib mutasil, mat jais munfasil, dan yang terakhir ada mat lazim musakol kilmi. Langsung saja kita masuk ke materi pelajaran ke-6, belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan menggunakan metode Al-Khairiyah. Pelajaran ke-6 yang pertama ada mat lain. Kak Ridho, apa sih itu Kak pengertian atau definisi dari mat lain itu Kak? Coba bisa dijelaskan. Oke. Untuk pengertiannya itu mat lain adalah kalimat yang dibaca dengan lembut dan halus. Nah, mat lain ini tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan waqaf. Seperti itu, Kak. Baik. Jadi seperti yang telah dijelaskan Kak Ridho tadi,
Dan di mat lain ini ada dua huruf yang menjadi poin penting dalam mat lain, yaitu ada ya sukun dan yang kedua ada wawu sukun. Jadi kedua huruf tersebut, ya sukun atau ya mati maupun wawu sukun atau wawu mati, bisa dibilang merupakan bacaan hukum mat lain ketika harokat sebelumnya adalah fathah. Contohnya di sini kita kedapatan ya sukun dan di huruf sebelumnya yaitu ba berharokat fathah. Nah, jadi dibacanya baina. Nah, nggak boleh dipanjang-panjangkan. Contoh dipanjang-panjangkan seperti ini. Baina. Karena tadi penjelasan dari mat lain yaitu ya halus saja, pendek dan tidak boleh dipanjang-panjangkan. Lalu di bawahnya dicontoh lagi di wawu sukun ini huruf sebelumnya yaitu ba berharokat fathah. Jadi bunyinya bau. Nah, lalu kenapa ini bina dan ini buna? Nah, ini kan merupakan hukum at-tabi'i yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi ini bukan termasuk ke dalam hukum mat lain. Jadi teman-teman jangan sampai tertukar antara mat tabi'i dengan mat lain tadi. Nah, jadi ada contoh lagi di sini yang akan dicontohkan langsung oleh Kak Rido. Silakan Kak Rido. Oke Kak. Su, fa, sau, fa, tu, ba, tau, ba, ri, ba, roi, ba, li, la, lai, la. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi teman-teman sekalian, terlihat bedanya antara mat tabi'i dengan mat lain tadi. Yang mana mat tabi'i itu dibacanya sepanjang dua harokat. Tadi contohnya di sini ada su, fa. Nah, sedangkan mat lainnya ketika sinnya ini berharokat fathah jadi sau, fa. Nah, nggak boleh dibaca sau, fa. Nah, jadi pendek saja dan halus saja. Begitu juga dengan ini, tuba. Nah, ketika taknya berharokat fathah jadi tauba. Nah, jadi teman-teman ini menjadi catatan penting dan jangan sampai tertukar antara mat lain dengan mat tabi'i. Dan selanjutnya di sini masih banyak contoh-contoh yang mungkin teman-teman bisa langsung dipraktekkan ya di rumah teman-teman selagi menonton video ini ya. Teman-teman bisa pause sebentar, diikuti penjelasan yang sudah tadi dijelaskan. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya di pelajaran ke-6 yaitu ada kolkolah. Nah, Kak Rido, apa sih itu pengertian kolkolah? Ya Kak, pengertian kolkolah itu adalah bagian dari hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang dimana dibaca, memantul dan atau dipantulkan. Nah, hukum bacaan dari kolkolah ini itu ada dua macam ya Kak. Ada kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Jadi seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi benar kata Kak Rido tadi teman-teman, yang mana huruf kolkolah ini merupakan huruf yang mantul-mantul, nah, yang dipantulkan. Hurufnya ada apa aja? Ada ba, jim, dal, ko, kof. Nah, jadi kalau digabungin baju di toko. Nah, jadi ketika teman-teman ditanya apa saja huruf kolkolah itu, yaitu baju di toko. Kenapa baju di toko? Nah, teman-teman pasti kalau setiap hari raya, setiap lebaran, setiap Idul Fitri kan pasti ada yang belanja beli baju baru. Nah, baju-baju baru itu kan baju-baju yang dipajang di toko-toko, di mal-mal, di pasar-pasar itu kan
baju-baju yang memang masih mengkilau ya, masih mantul-mantul. Jadi teman-teman kalau ditanya kol-kolah ya ingat aja baju di toko. Baju di toko itu masih baru, masih bagus, itu hawanya ya, teman-teman di mata teman-teman tuh masih mantul banget, masih bersinar baju tuh, belum dipakai siapa-siapa, masih baru. Jadi tadi ketika ada huruf hidup bertemu dengan salah satu huruf kol-kolah tersebut dan huruf tersebut itu sukun atau mati, maka dibacanya memantul. Contohnya di sini ada alif berharokat fathah dan ada ba sukun atau ba mati. Jadi dibacanya ab. Jadi bukan dibaca ab. Harus dipantulkan. Ab, aj, ad, atto, akto. Nah, lalu di sini ada contohnya yang akan dicontohkan langsung oleh Kak Rido. Silakan Kak Rido. Oke Kak, saya contohkan ya Kak. Saya baca wa ab ko, wa ab ko, tub tu yaj a lu ud hu lu yab a tu yab a sa ka. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, dipantulkan. Jadi jangan sampai ketemu huruf kol-kolah ini lagi, teman-teman masih baca wa ab ko, salah itu. Jadi dibacanya wa ab ko tub du yaj a lu ud hu lu yab a sa ka. Jadi jangan yab a sa ka, tapi yab. Jadi dipantulkan. Nah, jadi begitu penjelasan dari hukum kol-kolah. Nah, seperti biasa, ini masih banyak contoh yang belum dicontohkan oleh Kak Rido. Jadi contoh ini teman-teman nanti di video ini bisa teman-teman pause sebentar dan dicontohkan sendiri di rumah teman-teman masing-masing. Baik, langsung saja setelah kol-kolah kita kedapatan hukum mat arid disukun, yang mana penjelasan dari mat arid disukun akan dijelaskan langsung oleh Kak Rido. Gimana Kak Rido pengertian dari mat arid disukun ini? Oke Kak, mat arid disukun itu adalah cara membacakannya itu suatu bacaan, memanjangkan suatu bacaan ketika waqaf, baik berhenti di akhir ataupun juga di tengah di tengah ayat Al-Qur'an, seperti itu. Baik. Jadi benar kata Kak Rido tadi. Dan apa saja syarat dari mat arid disukun? Yaitu ketika mat tobi'i yang teman-teman telah pelajari di materi kelima, di materi sebelumnya itu bertemu dengan satu huruf, dan setelah itu adalah wakof atau berhenti. Baik itu di akhir ayat ataupun di tanda wakof pertengahan ayat. Jadi dibacanya berapa harokat? Dibacanya 5 harokat saja. Bagaimana cara menentukan panjang harokatnya? Jadi teman-teman di sini ketika membaca mat arid disukun, teman-teman buka tangan teman-teman 5 ini. Dan ketika membacanya, contohnya nih, muslimun. Nah, 5. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Nanti bisa berubah itu harokatnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Katibun.
wa ta wa saw bil marhamah. Di sini nggak ada mat arid di sukunya. Jadi ketika nggak ada mat arid di sukunya, ini nggak dibaca karena di akhirnya di sini di bil marhamahnya ini nggak ada mat tobi'i sebelumnya, sehingga tidak dibaca 5 harokat atau tidak dibaca menjadi hukum mat arid disukun. Jadi tidak panjang, langsung dimatikan marhamah. Nah, sedangkan yang tadi katibun, tadi jangan dilupakan cara mengukurnya, teman-teman. Tangan teman-teman dilebarkan, lalu ketika dibaca, dikepal secara perlahan. Katibun. Mungkin selanjutnya Kak Ridho bisa mencontohkan lagi kepada teman-teman. Oke, Kak. Wa ma ka na i nal musyrikin idza hasada wa bil akhirati hum yuqinun minal musyrikin. Baik, terima kasih Kak Ridho. Jadi di mat arid disukun ini atau dibaca dimatikan atau disukunkan di huruf akhir, perlu teman-teman jadikan garis bawah, jadikan pengertian penting karena ini sangat seringkali ditemukan di dalam Al-Quran ya, di dalam mushaf Al-Quran itu mat arid disukun baik maupun yang tidak merupakan hukum mat arid disukun seperti tadi. Nanti ini masih banyak contohnya, teman-teman bisa bisa mencontohkannya lagi di rumah teman-teman masing-masing dengan mempause video ini lalu dicontohkan lagi oleh teman-teman di rumah. Ini masih banyak contohnya, bisa teman-teman tahu sebentar buat belajar. Masih ada lagi, Masya Allah ini banyak banget teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke materi mat iwad. Kak Ridho, apa itu pengertian mat iwad, Kak Ridho? Oke, Kak. Mat iwad itu adalah hukum mat yang terjadi ketika bacaan berhenti atau waqaf, baik itu berhenti di akhir ayat ataupun berhenti di tengah-tengah ayat. Seperti itu, Kak. Betul. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Ridho tadi, teman-teman sekalian. Jadi bila waqaf tanwin dibaca panjang, suara tanwinnya hilang. Kalau di materi ketiga teman-teman sudah belajar tentang tanwin ini. Jadi di sini ada perubahan lagi di tanwinnya teman-teman. Yang mana ketika tanwin ini diwakafkan seperti ini, contohnya ini seperti ini, abadan. Nah, ketika dia berhenti di akhir ayat, di akhir kalimat seperti ini, jadi dibacanya jadi a, ba, da, bukan a, ba, dan. Nah, jadi a, ba, da, 2 harokat saja, nggak boleh dilebihkan. Nah, selanjutnya ini ada contoh seperti biasa yang akan dibacakan langsung oleh Kak Ridho. Silakan Kak Ridho. Oke, Kak. Fa, sau, fa, yad, tu, bu, ro, ka, nu,
ma, na, a, ya, ti, na, a, ja, ba. Baik, terima kasih Kak Rido yang telah mencontohkan. Jadi teman-teman ini menjadi catatan penting juga, yang mana jangan sampai nanti ketika teman-teman bertemu seperti ini lagi, teman-teman dibacanya tuh buron. Salah itu. Tapi ketika wakaf atau berhenti dibacanya jadi tuh buro. Dia jadi seperti bacaan biasa, tidak ditanwinkan dan menjadi dua harokat. Nah, ini masih banyak contoh seperti biasa. Teman-teman bisa pause video ini sebentar dan teman-teman bisa mempraktikkan langsung dan membacanya di rumah teman-teman masing-masing. Baik, kita langsung saja setelah mat iwat ini kita kedapatan materi perubahan dari tak marbuto. Mungkin Kak Rido bisa memberikan sedikit penjelasan definisi dari tak marbuto ini, Kak Rido. Silakan. Oke, baik Kak. Apa itu tak marbuto? Tak marbuto itu ialah tak yang ditulis di akhir isim dan dibaca ha yang apabila dibaca wakof atau berhenti. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Rido tadi, yang mana tak marbutoh ini merupakan tak yang mana gampangnya itu jika dia bablas, jika dia terus dibaca atau di pertengahan itu bacaannya seperti huruf tak biasa. Tetapi ketika tak marbutoh ini berada di akhir kalimat atau di wakof atau diberhentikan, dia dibacanya menjadi lafaz ha. Contohnya seperti ini. Ni ya tin menjadi ni ya. Menjadi ni ya ketika dia berhenti atau diwakafkan atau mati. Tetapi jikalau dibablas, digas langsung itu tetap dibaca tak. Nah, ni ya tin. Nah, kalau berhenti jadi ni ya. Ini juga banyak sekali ya, seringkali kita temukan di dalam bacaan Al-Quran. Jadi teman-teman jangan sampai nanti ketika ketemu tak marbutoh teman-teman bingung. Ini itu tak atau ha. Padahal tak marbutoh itu merupakan satu kesatuan yang memang ada ilmunya tersendiri. Jadi teman-teman harus memahami ini. Ketika bablas, ketika digas terus dia tetap tak bunyinya. Dan ketika berhenti, ketika dia ngerem itu bunyinya menjadi ha. Jadi ni ya. Coba Kak Rido bisa seperti biasa memberikan contoh kepada teman-teman semua. Oke, baik Kak. Idza wa qa'atil wa qi'ah wa na ma ri u mas fu fah. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi ketika kita bertemu tak marbutoh itu di mushaf itu nggak ada ya teman-teman itu diapain namanya diubah taknya seperti ini aninya, tetapi memang mereka itu masih sama seperti huruf asalnya seperti ini, masih tak marbutoh. Jadi teman-teman harus ya memahami ya, bukan menghafalkan tetapi dipahami. Kalau tak marbutoh itu ketika teman-teman melanjutkan ini dibacanya di al wa ki a tu. Tetap tak, tetapi ketika teman-teman berhentikan jadi al wa ki ah. Begitu juga dengan ini mas fu fah. Kalau dilanjut jadi mas fu fa tu.
Ini kalau dilanjut nih harusnya ada kalimat lanjutannya di sini. Tapi karena nggak ada, jadi kita contohkan seperti itu aja. Nah, ini seperti biasa, ada masih banyak contoh yang teman-teman bisa pause video ini sebentar dan teman-teman bisa mempraktikannya langsung di rumah teman-teman masing-masing. Seperti penjelasan yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Rido. Baik, setelah tak marbutoh ini, di sini kita kedapatan materi hukum alif lam. Nah, jadi apa sih itu Kak Rido pengertian hukum alif lam itu? Ya, baik Kak. Alif lam komariah itu adalah hukum bacaan di mana al-ma'rifah atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf komariah, Kak. Nah, alif lam komariah ini itu dibaca dengan jelas, dibaca secara jelas, yang artinya huruf alif lam itu dibaca sesuai dengan pelafalannya, yaitu al, seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rido. Jadi teman-teman seperti penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Rido, jadi mudahnya atau gampangnya itu membedakan alif lam komariah ataupun alif lam syamsiah itu ya jika alif lam komariah itu di lamnya ada sukunya. Jadi lamnya dianggap tidak ada. Mohon maaf, alifnya dianggap tidak ada. Sama seperti alif lam syamsiah, alifnya juga dianggap tidak ada. Tetapi yang membedakan jika alif lam komariah itu sukunnya di alif, jadi alif sukunnya di lam, jadi dibaca alhamdu. Sedangkan kalau alif lam syamsiah itu nanti kita kedapatan contohnya di sini, itu lamnya nggak dibaca tetapi langsung dileburkan ke huruf setelah lam. Jadi di sini alif dianggap tidak ada. Wal hamdu. Jadi kan di sini kan ada alif ya. Ada alif. Terus di sini ada alif. Di sini ada alif. Jadi alifnya itu dianggap tidak ada atau tidak dibaca sama sekali. Jadi terkadang masih kita temukan itu orang-orang membaca itu alifnya kebaca karena mereka tuh masih bingung. Ini fungsi alif di sini itu buat apa? Tapi mudahnya ketika bertemu kasus seperti ini, teman-teman hiraukan saja alifnya. Kita anggap alifnya itu tidak ada. Ini contohnya lagi di sini. La kal hamdu. Nah, jadi alifnya nggak usah dibaca atau nggak usah dihiraukan. Langsung saja. La kal hamdu bil hamdi wam ro tuh. Coba Kak Rido bisa mencontohkan lagi kepada teman-teman di baris selanjutnya. Oke Kak, baik. Was tagfirhu bil marhamah fil ardi. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi mudahnya seperti itu penjelasan dari hukum alif lam. Yang mana poin penting di sini itu meniadakan huruf alif. Jadi huruf alifnya kita anggap tidak ada, kita anggap nggak ada dan jangan kita hiraukan. Jangan sampai teman-teman gara-gara huruf alif di sini teman-teman terkecoh sehingga membacanya menjadi dibaca huruf alifnya kan jadi laka hamdu. Sebenarnya kan sukunya kan di lam bukan di alif. Di lakal hamdu. Begitu juga seterusnya sampai sini. Dan teman-teman bisa langsung dipraktikkan, di pause sebentar videonya di rumah teman-teman masing-masing mengenai hukum alif lam ini. Ini masih sama, teman-teman bisa
pause sedikit tentang alif lam ini, meniadakan huruf alif. Lalu di sini ada lagi sama seperti tadi, tetapi di sini di alif lam syamsiah ini yang ditiadakan yaitu dua-duanya, yaitu alif dan lamnya ditiadakan. Kalau yang tadi komariah, yang pertama itu apa namanya? Yang ditiadakan itu alifnya saja, sekarang sepasang alif sama lamnya ditiadakan. Paket lengkap ini sepasang. Nah, jadi ciri khas dari alif lam syamsiah ini ada huruf tasydid di setelah huruf lamnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini nun ada tasydid. Nun kan setelah huruf lam. Jadi dibacanya gimana? Jadi bacanya wan na haru. Nah, jadi alif sama lamnya ini kita abaikan. Nggak usah kita hiraukan. Jadi jangan sampai teman-teman bacanya wal na haru. Salah. Jadi yang benar langsung kita leburkan, kita masukkan di tasydid ini, tasydidnya ada di huruf nun. Jadi dibacanya wan na haru. Begitu juga dengan ini. Wan nasu. Begitu juga seterusnya. Kak Rido coba di baris kedua bisa dicontohkan kepada teman-teman. Oke, baik Kak. Wan na si to di wat duha wasyam si. Baik, terima kasih Kak Rido. Oke, Nanti baik Kak. setelahnya biar teman-teman yang melanjutkan. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh dengan alif lam ini. Jadi yang membedakan antara ini alif lam komariah dengan alif lam syamsiah ini yaitu tadi di alif lam syamsiah ini ada ciri khas ini tasydid setelah lamnya. Jadi seperti ini contohnya wan nahar, lalu ada wat duha. Jadi jangan sampai ini dibaca sama teman-teman wal duha. Itu salah teman-teman. Dan ini juga jangan sampai teman-teman bacanya wa tapi ini wal karena ini alif lam komariah. Ini dengan ciri khas sukun di huruf lam, sedangkan ciri khas di alif lam syamsiah yaitu ada di tasydid setelah huruf lam. Nah, jadi bisa teman-teman pahami, dan untuk lebih mantapkan teman-teman bisa langsung dipraktikkan di rumah teman-teman masing-masing. Jadi begini gampangnya. Di sini kan ada alif lam syamsiah dan di slide sebelumnya ada alif lam komariah. Di alif lam komariah. Jadi teman-teman dibandingkan saja antara alif lam syamsiah dengan alif lam komariah ini supaya terbiasa, karena teman-teman butuh pembiasaan untuk bisa memahami, untuk bisa membedakan antara alif lam komariah dengan alif lam syamsiah tadi. Yang menjadi poin penting ya tadi, yang mana komariah yang pertama itu alifnya yang dianggap nggak ada dan ditandai dengan lam sukun, ya, tanda sukun, harokat sukun di huruf lam, sedangkan di komariah itu ditandai dengan huruf tasydid setelah lamnya. Nah, dibacanya juga beda seperti yang tadi telah dipaparkan. Ini bisa teman-teman praktikan langsung di rumah. Lalu ini masih sama, bisa teman-teman praktikan juga. Baik, kita lanjut ya ke bacaan idgham, bacaan idgham bi gunnah yang pertama. Kak Rido, apa sih itu Kak Rido pengertian dari idgham bi gunnah itu? Oke Kak, idgham bi gunnah itu adalah pembacaan yang dibaca dengan cara memasukkan atau melebur
nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham yang ada di depannya, yaitu seperti huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, itu dibacanya melebur atau memasukkan. Idgham biguna ini dibaca dengan dengung sepanjang 2-3 harokat seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Rido, teman-teman sekalian, yang mana idgham itu kan dibagi dua menjadi idgham biguna dengan bilaguna. Tetapi di sini kita mengawali dengan idgham biguna. Jadi hurufnya itu ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw, atau dibaca yanmu ya. Ya, nun, mim, waw. Dan ini masuk ke hukum tanwin yang mana tadi ketika nun mati, fathah tain, kasroh tain, domah tain itu bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna ini, itu dibaca dengung. Dan dengungnya ditahan sampai 2 harokat saja. 2-3 harokat. Nah, contohnya langsung saja seperti ini teman-teman. Ini huruf asalnya adalah min, ma, in. Nah, tetapi karena ini ada idgham biguna, jadi nun matinya ini nggak dibaca, langsung dileburkan ke huruf mim. Jadi dibacanya mim, ma, in, bukan min, ma, in. Berikutnya ini ada khairun, ni, sa. Ini karena sama-sama lafaz nun ya, jadi nggak terlalu tertara, tetapi perlu ditahan ya, didengungkan selama 2 harokat. Jadi khairun nisa. Begitu juga dengan ini, asalnya lam ini lam domah tain, tapi huruf setelahnya mim, dan yang menjadi ciri khas hukum idgham itu ada tasdidnya. Jadi teman-teman mudah ya mengklasifikasikannya karena ada tasdidnya setelah huruf lam domah tain ini. Contohnya jadi dibaca a, ja, lum, mu, sam, ma. Jadi bukan a, ja, lun. Kalau teman-teman baca a, ja, lun, mu, sama, salah teman-teman. Jadi harus dileburkan ke huruf mim. Jadi dan dileburkan lalu ditahan, dengungkan 2-3 harokat. A, ja, lum, mu, sam, ma. Contohnya berikutnya bisa dicontohkan oleh Kak Rido. Silakan Kak Rido. Wa la kum min na si rin bai dum mak nun wa ak wa bum mau tu ni la tun na si bah. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi seperti tadi yang telah dicontohkan, yang mana menjadi karakter dari idgham biguna ini tadi, ketika nun mati, fathah tain, kasroh tain, domah tain itu bertemu salah satu huruf ini, dan pasti di salah satu huruf ini ada tanda tasdidnya. Jadi teman-teman gampang membedakannya atau mengingatnya ya, memahaminya. Jadi dibacanya tadi dileburkan ke salah satu huruf ini dan didengungkan tahan selama 2 harokat. Nah, jadi dibacanya kita menggunakan metode ini diputus-putus saja seperti tadi. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika bertemu seperti ini, teman-teman masih bacanya bai, dun, mak, nun. Salah itu teman-teman. Jadi dibacanya dileburkan ke huruf mim. Jadi bai, dum, mak,
nun. Gitu juga seterusnya. Teman-teman bisa langsung dipraktikkan ya di rumah teman-teman masing-masing. Nah, jadi setelah idgham biguna ini ada adiknya ya, ada temannya, yaitu idgham bila gunnah. Nah, Kak Rido, apa sih itu Kak Rido pengertian dari idgham bila gunnah itu? Oke, baik Kak. Oke, baik Kak. Idgham bila guna itu adalah bacaan yang dibaca dengan cara memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu ada lam sama ro. Nah, cara membaca idgham bila guna itu dibaca jelas dengan tanpa dengung seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Rido. Jadi secara definisi nggak jauh beda dengan idgham biguna yang sebelumnya, tetapi yang membedakan di sininya itu yang pertama di si idgham bila guna ini hurufnya hanya 2, kalau tadi itu hurufnya ada 4, dan di idgham bila guna ini tidak didengungkan atau tidak ditahan seperti yang sebelumnya. Itu yang membedakan. Contohnya langsung saja di sini asalnya adalah nun sukun lalu bertemu ro, man, ro'a. Ketika kita masukkan, kita leburkan menjadi hukum idgham bila gunah menjadi mar, ro, a. Nah, jadi nggak usah didengungkan atau nggak ditahan. La gunah, nah, tidak dengan dengung, tidak dengan gunah. Jadi teman-teman nggak boleh bacanya mar. Itu kalau beda lagi ntar. Jadi dibacanya mar, ro, a. Mana lagi contohnya ya? Ini ada khairul lakum. Jadi nggak boleh dibaca khairul, nggak boleh gitu. Jadi langsung aja kayak tasdid biasa. Khairul lakum. Jangan juga teman-teman bacanya khairun lakum. Tetapi run ini, ro dhamma tain ini dileburkan ke huruf lam yang bertasdid ini. Jadi dibacanya khairul lakum. Begitu. Selanjutnya bisa dicontohkan oleh Kak Rido. Silakan Kak Rido. Baik Kak. Ro a hus tag na bu dal li qaumin. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah dijelaskan dan dicontohkan, jadi di sini teman-teman harus bisa memahami perbedaan antara idgham bigunah dengan bila gunah. Jangan sampai tertukar. Jadi gampangnya kalau la gunah itu, bila gunah itu nggak pakai dengung, hurufnya cuma 2, sedangkan bi gunah itu hurufnya ada 4 tadi ya nun mim waw. Sedangkan bila gunah itu hanya lam dan ro. Jadi dibacanya juga beda. Kalau bi gunah atau dengan gunah itu didengungkan, ditahan 2 harokat, sedangkan bila gunah itu tanpa adanya dengung, tanpa adanya ditahan-tahan. Jadi langsung saja maro, ro, nggak boleh maro. Begitu juga dengan idgham bi gunah, nggak boleh dibacanya langsung dileburkan tanpa ditahan atau didengungkan. Jadi teman-teman seperti sebelumnya ya, teman-teman di sini kan sebelumnya idgham bi gunah, teman-teman bisa langsung mengcompare ya. Ini dilihat teman-teman, dibaca dulu. Kalau udah bisa, udah paham, di pause sebentar sama teman-teman, lalu dibaca lagi nih. Jadi nanti teman-teman paham sendiri. Ternyata memang antara idgham bi gunah dan idgham bila gunah ini berbeda. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tertukar ketika membaca Al-Quran antara hukum idgham bi gunah dengan bila gunah ini. Contohnya bisa teman-teman lanjutkan di rumah masing-masing. Ini masih sama, masih idgham bila gunah. Langsung saja kita
masuk setelah hukum idgham ini ada hukum lafaz lam zalalah. Apa Kak Ridho hukum atau bacaan lafaz dari lam zalalah itu Kak Ridho? Ya Kak, hukum lafaz lam zalalah itu lafaz Allah yang dibaca jika sebelumnya harokatnya fathah. Nah, kemudian atau harokat doma. Nah, dibaca a jika sebelum atau a itu kan. Jadi fathah atau doma itu dibacanya o gitu kan. Allahu itu. Nah, kemudian dibaca a jika sebelumnya itu harokat kasroh. Misalkan lillahi seperti itu kan. Baik, terima kasih Kak Ridho. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Kak Ridho, jadi gampangnya gini, kalau fathah atau domah itu vokalnya O, sedangkan kalau kasroh itu vokalnya A biasa. Contohnya, Rasulullah, Rasulullah. Itu kan vokalnya mirip ya, hampir mirip seperti huruf O. Sedangkan kalau sebelumnya kasroh ya, dibacanya vokal tetap A. Contohnya lillahi, billahi. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi teman-teman gampangnya itu memahaminya itu dipahami yang kasroh saja. Jadi kalau teman-teman yang kasrohnya paham, ini vokal A, nanti teman-teman kalau ketemu harokat fathah atau doma, otomatis teman-teman itu membacanya seperti vokal huruf O ya, Allahu. Nah, tetapi perlu penegasan dan pembiasaan yang mana ketika bertemu lafaz lam zalalah yang bervokal tebal ya, yang bervokal seperti huruf O, fathah atau doma itu jangan sampai teman-teman memonyongkan mulut teman-teman seperti Rasulullah. Jangan sampai dimonyongkan seperti ngomong huruf O beneran. Hanya vokalnya saja seperti huruf O, tetapi mulutnya tidak. Jadi kenapa kita bisa membaca seperti vokal O tetapi tidak dimonyongkan? Itu kalau secara ilmunya itu ya lidah teman-teman mengangkat ke langit-langit tetapi tidak menempel sehingga berbentuk vokal O. Rasulullah. Jadi teman-teman perlu pembiasaan. Ketika ketemu seperti ini, teman-teman itu biasakan jangan sampai mulut teman-teman itu dimonyongkan ya. Rasulullah. Salah itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman pokoknya teman-teman coba dulu aja. Kalau dari secara ilmu seperti itu, lidahnya naik ke atas ke langit-langit sehingga vokalnya keluar seperti suara O, tebal suaranya. Tapi untuk saat ini ya teman-teman dicoba gimana caranya teman-teman bisa seperti vokal O seperti tadi, tetapi tidak dimonyongkan mulutnya. Teman-teman bisa coba nanti di praktek kita di pertemuan ya, di jam pertemuan nanti bisa kita praktekkan bersama-sama. Contohnya tadi, mungkin selanjutnya bisa dicontohkan kembali oleh Kak Ridho. Baik Kak. Rasulullahi Rasulullahi lillahi billahi rahimahullahu kul hu wallahu makrallahi. Baik, terima kasih Kak Ridho. Jadi teman-teman seperti itu di lafaz lamzalala itu jadi gampang ya membedakannya. Ketika huruf sebelumnya kasroh itu vokalnya A, sedangkan sisanya
fathah dan dhamma itu vokalnya mirip seperti huruf O, tetapi tidak dengan posisi mulut ketika mengucapkan huruf O. Jadi jangan sampai teman-teman di vokal O ini teman-teman dimonyongkan mulutnya, karena itu fatal. Jadi ini teman-teman menjadi kebiasaan yang tidak baik ketika terbiasa mengucapkan lafaz Allah itu dimonyongkan mulutnya. Ini contohnya teman-teman bisa lanjutkan seperti biasa, di pause lalu dipraktikkan di rumah teman-teman masing-masing. Masih sama, teman bisa langsung contohkan, praktikkan. Lalu setelahnya kita ada hukum mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Karido, apa sih Karido itu penjelasan dari mat wajib mutasil dan jaiz munfasil, Karido? Oke, baik Kak Bahri. Untuk mat wajib mutasil itu adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Nah, kemudian adapun mat jaiz munfasil itu adalah apabila ada mat tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mat dan hamzah tersebut. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi di ini dibacanya panjang 5 harokat seperti di awal tadi. Cara mengklasifikasikannya, cara menentukannya dengan dilebarkan tangan teman-teman 5 seperti ini. Dan ketika dibaca, u, la, i, ka. Itu 5 harokat. Lagi contohnya lagi di sini ada ja, a, la, a, bu, du. Jadi di sini kita samakan saja antara mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil supaya tidak atau supaya lebih mudah memahaminya. Jadi sama saja dibacanya 5 harokat. Jadi tandai dengan tanda bendera nih teman-teman di sini. Jadi ketika teman-teman nanti bertemu tanda bendera seperti ini di tengah-tengah itu dibacanya 5 harokat dengan catatan ini benderanya bendera ini ya, bendera yang nggak terlalu panjang, ya, normal lah. Jadi contohnya u, la, i, ka, hu, mul, muf, li, hun, ha, da, ik. Begitu juga seterusnya ya. Kak Rido bisa mencontohkan lagi ini biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Di baris kedua Kak Rido silakan. Oke, baik Kak. Fa, ku, lu, hu, ha, ni, am, ma, ri, la, i, la, ha, il, lol, lo, u, la, i, ka, la, huda. Baik, terima kasih Kak Rido yang telah mencontohkan kembali. Jadi teman-teman gampangnya atau mudahnya mat wajib mutasil maupun jaiz munfasil ini ditandai dengan tanda bendera kecil di atas harokatnya. Jadi dibacanya 5 harokat dan menentukannya dengan metode tadi ya, dengan 5. Jadi teman-teman terus dikepal secara perlahan sampai 5. Jadi teman-teman bisa langsung mencontohkannya. Ini masih banyak contohnya. Contohnya di sini fi, ha, ah, ko, ba. Ini masih ada banyak. Teman-teman bisa langsung dipraktikkan sendiri di rumah supaya lebih mudah memahaminya. Karena cara cepat memahami dengan cara pembiasaan.
Nah, setelah mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil, yang terakhir ini ada mat lazim musaqqal kilmi. Kak Rido, apa itu pengertian dari mat lazim musaqqal kilmi, Kak Rido? Oke, baik Abah Heri. Jadi, mat lazim musaqqal kilmi itu adalah apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Nah, biasanya mat lazim musaqqal kilmi ini mempunyai tanda atau garis di atas huruf yang seperti pada mat wajib mutasil. Tasjid ya, terdapat tasjid ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kalau tadi teman-teman itu 5 harokat, sedangkan mat lazim musaqqal kilmi itu mutlak ya, wajib 6 harokat. Dan setelah 6 harokat, langsung dileburkan ke tasdid. Contohnya, walad dolin. Jadi setelah do 6 harokat, dol, langsung dimasukin ke lam karena tasdidnya. Dolin. Begitu juga dengan huruf-huruf lainnya. Contohnya seperti di sini ada ja, tit, om, ma, tul, kub, ro, a. Jadi dipanjangkan dulu 6 harokat, lalu dileburkan, baru dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, jadi ini memang nggak terlalu banyak dalam Al-Quran, tetapi ini menjadi apa ya, poin yang memang masih banyak yang keliru tentang bacaan tersebut. Terkadang seringkali kita temukan itu dibacanya itu hanya 2 harokat, walad dolin. Seharusnya kan dibaca panjang 6 harokat, mat lazim musaqqal kilmi. Jadi ketika teman-teman bertemu seperti ini, perlu diingat sebenarnya poin pentingnya itu ini ya, 6 harokat dan diikuti dengan tasdid. 6 harokat dan diikuti dengan tasdid. Nah, jadi ini masih banyak contohnya teman-teman. Coba Kak Rido bisa dicontohkan, Kak Rido, yang ini. Baris ketiga, Kak Rido. Oke, kabari. Fa'idha ja'atit fa'idha ja'atis soh. Oke, terima kasih. Nah, jadi sama seperti tadi, dipanjangkan dulu 6 harokat, so, baru dileburkan ke khof nih, so, khof. Jangan sampai teman-teman juga nggak dileburkan. Biasanya tuh ada teman-teman kayak gini, so, khof. Jadi nggak dimasukkan tasdid. Jadi seperti ini tadi, harus dimasukkan dulu atau ditasdidkan dulu ke huruf setelahnya. Jangan sampai teman-teman bacanya gini, walad dolin. Salah kalau begitu, harus dileburkan. Walad dol. Ada tasdidnya baru, lin. Itu penjelasan singkatnya teman-teman. Biar lebih mudah memahami, teman-teman bisa langsung mencari contoh, karena nggak semuanya ada di barisan ini. Teman-teman bisa mencari sendiri mana nih yang termasuk mat lazim musaqqal kilmi yang dibaca 6 harokat lalu ditasdidkan. Ini kan ada beberapa, 1, 2. Teman-teman bisa nyari setelahnya dan dicontohkan di rumah teman-teman masing-masing. Lalu di sini ada lagi, teman-teman bisa mencari, di pause sebentar. Lalu setelahnya masih ada lagi. Jadi prinsipnya sama, dipanjangkan 6 harokat lalu ditasdidkan, dileburkan ke huruf setelahnya. Teman-teman bisa langsung contohkan di rumah masing-masing dengan cara mempause video ini. Masuk pelajaran ke-7.
untuk pertemuan berikutnya saja. Baik teman-teman, jadi ini mat lazim musakul kilmi. Teman-teman harus harus bisa teliti. Ini kan makanya kenapa di sini tidak semuanya contohnya itu mat lazim musakul kilmi. Kenapa ada yang bukannya? Karena itu untuk melatih ya, karena memang dalam Al-Quran itu mat lazim musakul kilmi itu nggak banyak ya, nggak banyak ketemu sama kita, tetapi di sini tuh buat melatih seberapa paham kita tentang hukum ini. Nah, jadi teman-teman ada tantangan di sini. Mari kita cari bersama-sama mana yang merupakan hukum mat lazim musakol kilmi. Di yang mana nggak semua di contohnya ini ada. Nah, setelah ketemu, teman-teman langsung bacakan dengan metode putus-putus seperti yang tadi telah kita bacakan bersama-sama. Nah, jadi teman-teman bisa mencarinya di sela-sela contoh berikut. Insya Allah, jikalau teman-teman diniatkan mengikuti follow up ini, pembelajaran ini karena Allah, ya insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Jadi, seperti itu saja penjelasan dari materi ke-6 dalam video kali ini. Kita sudah membahas pelajaran ke-6 mulai dari mat layin sampai mat lazim musakol kilmi. Jadi teman-teman setelah menonton video ini jangan lupa teman-teman sambil dipraktikan ya, sembari teman-teman pause sebentar seperti instruksi di awal, dan teman-teman langsung contohkan ya, langsung praktikan di rumah teman-teman masing-masing. Dan setelah ini mungkin pesan saja dari kami instruktur, teman-teman sekalian, jangan mudah menyerah ya, jangan patah semangat, dan jangan pernah anggap pelatihan ini sebagai formalitas saja. Karena kalau kata saya itu teman-teman bakal rugi ketika menganggap pelatihan ini sebagai formalitas. Karena apa? Karena kalau teman-teman menganggap pelatihan ini, pelatihan video ini maupun nanti bersama instruktur teman-teman masing-masing sebagai formalitas, yang pertama, teman-teman belum tentu bisa memahaminya secara maksimal karena niat teman-teman tidak benar. Lalu yang kedua, teman-teman tidak mendapatkan pahala ya dari yang namanya belajar Al-Quran ini. Nah, lalu yang ketiga teman-teman ya rugi waktu, rugi pikiran teman-teman kalau menganggap formalitas ya teman-teman. Buat apa ikutan kalau sekedar formalitas tapi teman-teman nggak ada keinginan untuk memahaminya. Nah, jadi itu saja kalau pesan dari saya di materi pelajaran ke-6 ini. Kalau dari Karido apa ada pesan untuk teman-teman semua, Karido? Iya, kalau dari saya teman-teman harus memperbaiki selalu niat teman-teman sekalian dalam setiap mengikuti rangkaian acara follow up kali ini gitu kan. Teman-teman harus memperbaiki niatnya, kita luruskan masing-masing karena Allah SWT, karena kita ingin mendapatkan ridho Allah SWT. Jadi itu yang terpenting, niat dan usaha kita, niat, usaha, dan doa. Semoga kita dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari bagaimana mempelajari bacaan Al-Quran yang benar dan fasih, seperti itu, kita berniat ikhlas. Seperti itu, Kak. Pesan dari saya yang terpenting adalah memperbaiki niat, kemudian usaha dan doa. Oke, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi ini pesan paling terakhir, lancar atau tidaknya teman-teman dalam mempelajari Al-Quran ini ya tergantung dengan jam terbang teman-teman. Seberapa banyak teman-teman itu
mengulang-ulang atau mempelajari ulang materi yang telah diberikan tadi, baik dari video ataupun dari di kelas nanti bersama instruktur teman-teman, itu kalau teman-teman ulang sama sekali itu teman-teman nggak akan paham. Maksud bukan nggak akan paham, nggak akan lancar membacanya. Paham tapi nggak akan lancar karena jam terbang teman-teman itu tidak banyak dengan Al-Quran. Jadi yang bikin teman-teman lancar nanti adalah bagaimana teman-teman selepas forum ini, selepas video ini, teman-teman mempelajarinya lagi, mengkajinya lagi, mengulang-ulangnya lagi, sehingga nantinya timbullah sebuah kebiasaan cinta Quran, kebiasaan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang diawali dengan metode, dengan pembelajaran Al-Khairiyah ini. Mungkin itu saja video pembelajaran ke-6 pada kesempatan kali ini. Kami tim instruktur mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi pembelajaran ke-6 menggunakan metode Al-Khairiyah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.